Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Maaf agak telat, lagi OTW tadi ya, Mbak. Sini sudah ada sekitar 12 orang teman-teman dari grup IVF. Oke, kita mulai aja atau masih nunggu? Kayaknya kita mulai aja ya. Jadi hari ini tiba-tiba aja mendadak saya berpikir untuk Zoom sama teman-teman semua yang ada di grup IVF karena banyak teman-teman yang WA masalah kegagalan IVF mereka ke saya. Mbak, saya ada yang gagal FET, ada gagal ET, ada baru mau mulai pun ada gimana supaya nanti pas jalanin IVF-nya enggak gagal gitu. Oke, jadi makanya saya siang ini mencoba untuk membuat Zoom bisa diskusi atau tanya jawab langsung. Kebetulan saya memang pasien promil 2016, ada kista, ada adenomiosis sebelum mulai IVF. Jadi sejarahnya itu gara-gara kista dan adenomiosis waktu 4 bulan setelah menikah, waktu check up ke Objin, awalnya iseng aja kan mau check up, ternyata hasilnya ada kista sama waktu itu masih kista. Jadi dokternya bilang, waduh besar ini 10 kiri 10 kanan, kayaknya ibu harus operasi, dia bilang gitu. Makanya saya LO di Rumah Sakit YPK Mandiri Jakarta, di dekat RS Bunda, jalannya nggak jauh dari Ciditiro dekat Menteng, dengan dokter Nadir Chan waktu itu. Jadi sekitar awalnya LO, lalu dokternya lihat, wah ini besar kistanya, langsung dia laparotomi. Jadi waktu itu tindakannya awalnya LO, ternyata pas saat di LO nggak maksimal LO-nya, akhirnya dokternya memutuskan untuk di laparotomi saat itu. Jadi saya lama operasinya. Nah akhirnya diputuskan IVF karena hasilnya tuba saya lengket dua-duanya. Tubanya lengket, hasilnya itu saya stadium 4 kistanya, jadi harus IVF. Makanya saat mau mulai IVF baru 6 bulan pasca LO, waktu mau mulai ternyata hidrosalping, jadi tuba saya yang di kanan dibuang. Nah seperti itu. Nah waktu mulai IVF 2017 jadinya, karena jarak 6 bulan dari LO pertama, lalu LO kedua hidrosalping, mulai 2017 dengan Dokter Ihsan di Pekanbaru. Waktu di Pekanbaru, saya dengan Dokter Ihsan di Rumah Sakit PMC, beliau bilang kasusnya rumit nih Bu Pauline, katanya kayak gitu. Kayaknya harus saya ini deh ke abang saya, dia bilang. Jadi dia kirim saya ke Morula. Nah, di Morula saya awalnya dengan Dokter Irham. Nah, jadi dapat 7 embrio blastosis. Setelah itu ditanam 2, ternyata gagal ET di saat ET, embrio transfer. Nah, inilah saatnya saya ngasih tahu kepada teman-teman yang mungkin baru mulai atau pernah gagal. Jadi mudah-mudahan pengalaman ini bisa membantu mbak-mbak semua untuk mengetahui kenapa ini gagal. Jadi mudah-mudahan jadi pembelajaran juga bagi yang baru mulai IVF, sehingga nggak langsung IVF gitu. Dengan treatment ini saya berharap teman-teman yang udah lama belum punya anak atau belum berhasil hamil, dengan pengobatan ini mudah-mudahan bisa hamil alami gitu. Kenapa enggak? Nah, gitu. Jadi setelah ET 2016 itu saya gagal, 2017 itu saya gagal,
setelah dicek sama dokter Irham, jadi dicek itu darahnya itu lebih lengkap seperti D-dimer, INR, ACA, terus HB15 itu yang HbN15 untuk diabetes juga dicek. Pokoknya yang bersifat pengentalan darah, ANA-IF, ANA profile. Nah, hasilnya saat itu ternyata ada gangguan-gangguan yang menggagalkan saya untuk ET gitu. Jadi hasil di dimernya memang normal, INR di bawah 1, ANA profile saya kontrol positif 3. Jadi sebenarnya kalau dari hasil ANA profile itu malah tidak ada menunjukkan tanda-tanda autoimun. Tapi gula agak tinggi sedikit melebihi batas normal. Nah, setelah itu dari ANA-IF lanjut ke dari ANA-IF dengan hasil LPA ya. Tinggi. Jadi laju endap darah saya itu tinggi. Jadi dokter Irham menyuruh saya untuk pergi ke hematologi. Nah, dari hematologi tersebut cek lebih lanjut lagi, yaitu ada C3, C4, ada agregasi trombosit. Nah, dari situlah ketahuan pengentalan darah. C3, C4 saya nggak normal, jadi agak tinggi. Walaupun profilnya kontrol positif 3. Jadi ada teman-teman yang udah berhasil berhasil untuk cek yang seperti saya sarankan di grup. Hasilnya itu banyak, rata-rata memang kontrol positif 3, tapi tidak tutup kemungkinan itu ada autoimun bila di dimernya tinggi, INR-nya rendah, atau C3, C4-nya seperti saya, yaitu agak tinggi. Misalnya batasnya, misalnya nilai rujukannya itu 4-6. Nah, nilai yang Mbak punya itu di atas 6. Nah, itu sudah termasuk gangguan imun dan pengentalan darah. Nah, banyak faktor memang dari pengentalan darah ini, cek labornya ya. Cuman saya selalu sarankan di grup itu kan 4 jenis. Coba cek ANA-IF, ANA profile, jangan ANA-IF ya. Kalau ANA-IF tuh Mbak rugi. Kenapa gitu? Jadi ANA-IF tuh hanya mencari titernya aja, angka perbandingan misalnya 100 banding sekian, positif negatif. Dia tidak spesifik. Tapi kalau ANA profile, dia lebih spesifik, ditunjukkan nama-nama penyakitnya. Jadi ada di labnya. Kebetulan saya nggak bawa contoh lab ya, tapi yang udah pernah cek. Jadi ANA-IF itu lebih spesifik, misalnya kontrol ininya tinggi, positif. Nah, di situ jenis penyakitnya lebih diketahui. Jadi jenis penyakit autoimun itu banyak. Ada SLE, ada skoliosis, ada diabetes, ada jantung, ada kulit. Nah, jadi persendian pun termasuk gangguan autoimun dan pengentalan darah. Terus apakah gangguan imun itu termasuk yang mengentalkan darah? Ya, termasuk, tapi tidak semua pengentalan darah kalau imunnya terganggu. Jadi ada yang dia berhubungan antara autoimun dengan pengentalan darah, dia saling berkaitan sehingga terjadinya kekentalan darah. Ada yang dia berdiri sendiri, misalnya hanya autoimunnya saja bermasalah, darahnya oke, atau sebaliknya darahnya kental, autoimunnya yang bermasalah. Tapi yang saya lihat dari case-case dari pasien yang gagal, kalau saya lihat hasilnya, rata-rata itu pengentalan darah beserta autoimun. Jadi dua-duanya berkaitan. Nah, kenapa saya fokus pada tips-tips yang saya berikan itu, tolong Mbak cek dulu yang darah 4 ini gitu. Karena banyak dokter IVF yang mungkin mereka belum expert atau dia baru, misalnya dia baru buka klinik, baru buka rumah sakit, lalu langsung IVF. Nah, mungkin mereka dapatnya ilmunya baru sebatas how to transfer embryo, how to get OPU gitu ya, tidak sampai ke masalah kegagalan. Nah, rata-rata saya lihat teman-teman yang gagal di rumah sakit berbagai macam di Indonesia, dokternya bilang iya
embrionya jelek atau semuanya bagus kok. Saya nggak tahu juga kenapa. Itu ada macam-macam ya. Dokternya jawab, oh bisa jadi kromosomnya nggak bagus atau begini begitu. Nah, sehingga si pasien masih dibuat bingung gitu. Pas dia ulang lagi FET, ternyata gagal lagi gitu. Nah, nggak semua dokter IVF itu mengetahui ternyata pasien tersebut ada gangguan imun dan pengentalan darah. Nah, beruntungnya saat itu saya Dokter Irham suruh saya cek, lalu hasilnya bad lah, nggak bagus. Walaupun kontrol positif 3, jadi tolong kalau Mbak punya hasil yang kontrol positif 3, memang dokter objeknya pasti, oh iya ini normal kok, biasa. Nah, tapi yang saya bilang tadi ada tes lab yang menunjang pengentalan darah itu lebih lanjut lagi, yang menunjukkan hasilnya ternyata ada pengentalan darah. Nah gitu. Contoh saya bilang nggak ada di grafiknya itu saya penyakitnya SLE ini enggak. Tapi yang saya alami sehari-hari itu sakit kepala. Ya, jadi contoh dari pengentalan darah yang bisa Mbak semua di sini melihat gejalanya itu kalau sama mirip berarti harus dicurigai. Pertama, sering sakit kepala. Terus bangun tidur atau sore-sore itu ada lebam-lebam sekitar ini aja saya ada nih, cuma nggak jelas ya karena cahaya terlalu kuat di sini. Jadi di sini saya agak ada biru. Nah, ini karena saya pengentalan darah. Jadi kalau ada biru sekitar tangan, paha, betis, nah itu ciri-ciri dari pengentalan darah. Atau sendinya sakit-sakit. Kalau saya seringnya lutut. Jadi waktu gadis lah ya mungkin ya sebelum nikah lah itu, jadi sering sakit lutut. Saya pikir rematik gitu kan, ternyata hasil rematik nggak ada masalah. Nah, jadi sakit kepala, persendian sakit, atau lebam-lebam biru, itu termasuk. Terus tangan atau jarinya kebas, jadi jarinya itu kayak kebas atau kayak kesemutan. Misalnya lagi baring duduk tiba-tiba kesemutan jari tangan, jari kaki, itu termasuk ciri-ciri pengentalan darah. Nah, pokoknya dari ciri-ciri tersebut mulai Mbak semuanya untuk periksakan yang seperti saya bilang. Memang saya hanya menyarankan 4 karena memang cek labnya itu mahal. 4 itu aja kalau di Prodia teman-teman udah searching rata-rata di 3,7 juta. Tapi itu merupakan resep dari hematologi dokter yang menangani saya di 2017 sampai saat ini. Jadi dasar utamanya itu, makanya setiap teman-teman di sini yang punya tes lab kan saya suruh kirim ke saya baca. Dari situ saya nanti teruskan kalau ada masalah dari 4 hasil lab yang saya sarankan, saya teruskan ke hematologi yang saya tunjuk. Nanti dokter hematologi akan menyuruh daftar lab yang lainnya, itu maksudnya. Jadi ada yang nanya, Mbak, apakah hanya 4 ini aja? Sebenarnya banyak ya, tapi itu tadi kalau terlalu banyak yang Mbak tes dari awal, takutnya ketemu hematologi yang dia suruh ngulang lagi dari awal, akhirnya rugi kan, 2 kali bayar gitu. Ada yang dokter hematologi mau membaca dari hasil lab yang sudah Mbak tes duluan, ada yang dia suruh ngulang, ya tergantung lah ya yang mana rumah sakit atau hematologinya. Nah itu maksudnya. Jadi saya ulangi lagi, mungkin teman-teman di sini perlu tahu bagi yang baru mulai IVF, yang dia belum berhasil promil apapun, inseminasi gagal, IVF gagal, udah belasan tahun. Nah gitu kan, belasan tahun saya udah coba ke dokter sana sini belum berhasil. Nah, alangkah baiknya kita semua yang perempuan ini coba tes labor yang saya arahkan untuk mengetahui apakah ada pengentalan darah ataupun autoimun, karena itulah penyakit perempuan kebanyakan di Indonesia yang terjadi saat ini menjadi salah satu
salah satu yang membuat gagal hamil, tidak bisa hamil, dan keguguran. Jadi bukan hanya dia menghalangi kita semua untuk cepat hamil, tapi penyakit tersebut membuat keguguran. Misalnya ada teman-teman yang sudah hamil berkali-kali. Jadi ini nyata ya, saya nggak bohong. Itu adik kelas saya di sekolah. Dia lihat saya, tahu dia saya IVF, jadi dia nanya, eh, eh, dia manggilnya Kak Paul, kakak eh, apa ya, pengentalan darah ya, iya. Cirinya apa gini gini gini, saya bilang kayak tadi ya, sakit kepala, pegal gini gini. Kenapa saya sering keguguran? Saya tuh udah hamil itu udah 5 kali, tapi keguguran terus kata dia gitu. Jadi saya bilang, oh itu kemungkinan besar ke pengentalan darah. Coba pergi ke hematologi, saya tunjukin di Pekanbaru, Rumah Sakit Santa Maria, ibu itu Dokter Marlina atau di awal bros. Coba ke sana, insya Allah nanti diobatin. Saya yakin itu pengentalan darah. Ternyata setelah dia cek, rupanya benar. Ternyata beliau kena pengentalan darah, makanya terjadi keguguran berulang. Nah, jadi bagi teman-teman yang di sini yang belum IVF tapi pernah hamil lalu gugur, nah itu wajib dicurigai. Berarti kegugurannya itu ada penyebabnya, salah satunya pengentalan darah. Memang tidak semua keguguran itu pengentalan darah, bisa misalnya dia hamil, nggak bed rest, atau terlalu kelelahan, memang ya itu hanya sekian persen, tapi setelah saya konsultasi dengan dokter IVF, dokter hematologi di RS Cikini waktu itu 2018 itu dengan dokter Karmel itu adalah dosen tertua, dosen senior untuk masalah pengentalan darah ataupun gangguan darah di Indonesia. Nah, jadi karena dah sepuh ya, jadi 2019 saya ke sana, beliau sudah nggak aktif di RSC kini, sudah nggak praktek lagi, ternyata ada gangguan kesehatan. Yang intinya beliau cerita, Ibu pernah, Ibu kesini berobat ngapain? Gini dok, saya IVF dok, terus gagal. Pernah hamil? Belum dok. Apa udah pernah keguguran? Enggak dok, saya belum pernah hamil, malah gagal ET saya bilang kayak gitu. Makanya dia cek, setelah dia cek, oh ibu pengentalan darah nih, autoimun, dia bilang kayak gitu. Terus dok, hubungannya dengan keguguran apa? Iya, keguguran, orang yang sering-sering keguguran itu karena itu juga mbak, kata dia gitu. Akhirnya saya berobat sama beliau, tiap bulan itu bolak-balik Pekanbaru. Waktu itu beliau ngasih tenggang waktu saya berobat itu menjelang FET pertama itu sekitar 8 bulanan ya. Jadi 8 bulan untuk apa? Untuk menekan imun saya dan menaikkan nilai INR. Nah, itulah kenapa penting nilai INR itu. Saya pernah kasih tahu di grup itu nilainya 1,5 sampai 2,5 itu standar oleh dokter hematologi jika Mbak sekalian di sini mau maju untuk FET. Nah, itu dia. Jadi setelah saya berobat tiap bulan, itu jenis obatnya lumayan banyak, ada Celsep, ada Medrol atau metilprednisolon ya, anti-inflamasi. Celsep itu jenis obat untuk arah ke SLE, mirip lupus. Nah, kayak gitu. Jadi SLE itu kalau kita taunya kan lupus, ternyata nama lainnya juga SLE. Terus ada obat lagi Neurobion yang tadi ngurangin kebas-kebas ataupun kesemutan. Terus ada lagi obatnya asam folat, terus vitamin D, dikasih vitamin D, banyak jenis obat yang saya minum, Simak termasuk. Jadi yang mengencerkan darah saya itu untuk menggapai nilai INR 1,5 sampai 2,5 itu di Simak tadi. Jadi jika Mbak di sini pernah lihat obatnya atau pernah dikasih sama dokter hematologi, nah itu untuk menaikkan nilai INR-nya. Nah, oke. Terus setelah saya 8 bulan berobat bolak-balik, dokter Karmel lihat nilai saya di 1,3 waktu itu. Awalnya pas sebelum berangkat ke Jakarta udah 1,5. Saya kemakan pantangan. Nah, ini jadi catatan ya Mbak-mbak semua yang lagi berobat ke hematologi.
agar hati-hati dengan pantangan makanan yang sudah saya share bila sudah berobat atau sedang mengkonsumsi obat pengencer darah ya. Jadi jangan sekalipun memakan pantangan. Jadi waktu saya udah 1,5 berangkat untuk mau FET, izin dokter Karmel ke Jakarta, pas saat cek turun. Nah ditanya, sebelumnya kamu berapa? 1,5 dok. Terus kalau bisa turun ada makan apa kamu? Coklat dok. Nah jadi dokternya ketawa. Akhirnya turun dari 1,5 ke 1,3. Bukan mudah untuk menaikkan nilai INR. Perjuangannya saya 8 bulan. Menekan imun saya. Jadi efek sampingnya memang minum obat penekan imun itu seperti metil, prednisolon atau prednikot itu pipi gemuk gemuk gitu ya. Mungkin dok kalau di sini ada pasien yang dokter udah tahu lah itu. Ini efek sampingnya gemuk, lalu ada bukan stretch marks, namanya srinya. Jadi kayak garis-garis stretch marks itu daerah ya mau gimana lagi, itulah usaha kita sebagai perempuan yang mau hamil. Jadi saya nggak peduli apapun efek samping dari obat-obat yang saya minum, intinya saya bisa maju FET. Nah jadi kayak gitu. Jadi ada hal yang harus kita hadapi ya, mungkin dari segi estetika ataupun penampilan memang bikin kita jadi nggak pede ya, ini gemuk minum obat-obat itu, sama tadi garis-garis track marks daerah lengan atau paha. Akhirnya setelah 1,3 dokternya bilang, boleh dok saya maju FET dok. Sekarang kamu sama siapa? FET-nya saya dengan dokter Nando dok di Morula. Oh iya ya, oke kata dia gitu. Ya udah kamu boleh maju FET. Lalu dia bekalin untuk menjelang FET itu suntik pengencer darah. Kebetulan beliau kasihnya heparin sodium. Karena pilihan di RS Cikini itu hanya 2 waktu itu, Lovenox sama heparin sodium. Karena dia tahu saya muslim, dia nggak ngasih saya Lovenox. Nah jadi ini hanya sekedar pemberitahuan. Saya tidak ngejudge teman-teman di sini yang sudah pakai Lovenox ya, bagi yang muslim ataupun yang non muslim itu udah nggak ada masalah ya kalau non muslim. Nah kalau yang yang non muslim nggak ada masalah. Yang muslim mungkin pilihan, boleh Lovenox, atau DVT atau Inviclot. Nah, yang hal itu DVT sama Inviclot. Kalau yang mereka menghindari, jangan tersinggung ya teman-teman yang non muslim, itu namanya lain lagi ya. Pokoknya kita kan bahasnya di sini saya fair-fair aja gitu kan. Jadi untuk Inviclot saya pakai 2018. Jadi dokter Karmel sendiri, dokter Karmel itu non muslim, dia sendiri yang ngasih saya Inviclot. Dia tahu saya muslim, dia kasih Inviclot gitu. Dia bilang, udah ibu saya kasih Inviclot aja ya. Kenapa gitu dok? Ini halal kata dia gitu. Ya udah saya ikut karena beliau non muslim ya kan, kayak gitulah cara beliau menghormati pasiennya. Jadi saya bilang oke dok, Inviclot harganya ternyata lebih murah. Jadi satu ampul itu bisa untuk 5 kali suntikan sehari. Nah, saya dapat dosis untuk FET itu 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam. Nah, untuk Lovenox beruntung sama DVT itu hanya dapat 1 kali suntikan biasanya sehari. Tergantung juga sih dosisnya 0,6 atau 0,4. Nah, jadi saya dibekalin sama dokter Karmel itu suntikan untuk selama 2 weeks waiting. Saya berganti dari dokter Irham Suhaimi ke dokter Nando. Nah, kenapa Mbak pindah dari dokter Irham ke dokter Nando? Saat saya datang ke Jakarta, sebenarnya saya sudah booking beliau, dokter Irhamnya. Rupanya waktu saya udah datang ke sana, beliau lagi cuti. Akhirnya saya milih dokter Nando. Saya coba waktu itu di 2018 itu dokter Nando kan baru dikenal gara-gara Tia Ariestia kan. Tia Ariestia promosi, akhirnya dokternya sepertinya friendly, humble, kayaknya asik gitu ya. Saya cobain, akhirnya rezekinya emang di beliau. Akhirnya dokter dah tahu saya sedang di hematologi, dia nggak larang. Jadi dokter Nando ini enak,
oh jadi ibu lagi sama dokter Karmal ya? Iya dok, karena hasil saya seperti ini, saya gagal etek, bla bla bla, saya ceritain semuanya. Oh gitu, jadi gimana dok? Apa boleh saya lanjut obat-obatan dari dokter Karmel? Oh ya mbak, silakan aja, kata dia gitu. Jadi ya udah, beliau welcome dengan obat-obat segala macam dari hematologi, yang dari beliau juga jalan. Jadi saya dijadwalkan saat itu FET 2018 itu dengan masukkan 2 embrio good dan excellent. Yang sebelumnya saya gagal good excellent, jadi dari 7 tinggal 5, 5 masukin 2. Nah itulah akhirnya selama 2 weeks waiting, sekalian ya saya kasih tahu ciri-ciri dari 2 weeks waiting itu. Di waktu saya 2 weeks waiting di 2018 itu saya demam, terus mules, sakit daerah perut, juga daerah dada itu karena seperti kita lagi mau haid. Nah, kalau haid kan ciri-cirinya seperti itu. Jadi saya nggak begitu terlalu negatif thinking ya. Saya pikir ya udahlah, kayak kram-kram, lemas, lesu. Saya tetap happy. Jadi saya tetap waktu itu masih stay di Jakarta. Saya nggak pulang ke Pekanbaru. Karena saya waktu ET dulu gagal, saya setelah ET 1 hari langsung pulang ke Pekanbaru. Jadi saya balikin caranya, nggak saya ikuti cara lama, tetap stay di Jakarta yang di apartemen Menteng Square. Nah itu saya nggak pulang. Jadi walaupun saya lemas, saya sakit kepala, saya sempat jalan-jalan. Nah, saya pakai kursi roda memang. Jadi kursi roda itu membantu kita untuk mobile, misalnya mau pergi ke mall, jalan-jalan. Jadi lebih kurang kan tetap duduk ya, nggak. Walaupun saya menyarankan bed rest, walaupun dokter bilang nggak harus bed rest, tapi saya mengubah pola lama saya dengan cara saya itu bed rest. Jadi kalau pingin jalan boleh sekali. Waktu itu saya ke mall pakai kursi roda, lalu bolak-balik ke Morula untuk suntik kayak kan ada suntik yang dilakuin sendiri, misalnya kayak suntik apa? Udah saya lupa. Yang di pusar itu kan suntik sendiri. Ada yang di bokong untuk progesteron itu kan food, lupa saya. Jadi suntik itu harus oleh suster. Nah waktu di 2018 kan belum COVID, itu saya ke ke Morula. Waktu itu di Morula masih gratis. Jadi suntik ke Morula masih gratis saat itu ya. Jadi susternya nggak dibayar pun nggak masalah. Jadi saya tetap pakai kursi roda. 2 minggu, oh ya, untuk obat-obatan. Nah, bila teman-teman demam atau flu yang nggak bisa dihentikan selama 2 weeks waiting, maka saya nyaranin itu pakai Panadol biru. Saya udah tanya dokter Rando, dok, saya lagi ini demam dok. Kira-kira obat yang aman untuk apa selama 2 weeks waiting apa dok? Panadol biru aja bu, katanya gitu. Ya udah saya minum, atau berjemur boleh, tapi memang kalau IVF sama pengentalan darah ini memang musuh terbesarnya adalah matahari. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman yang sudah jelas autoimun dan pengentalan darah hasilnya dari hematologi seperti itu tidak disarankan untuk misalnya kan saya ada suruh tipsnya sebelum FET itu sering olahraga seperti berenang atau jogging ya. Jadi jangan di outdoor, indoor aja. Jadi kalau cari kolam renang yang indoor, yang nggak kena matahari. Kalau jogging itu efektif itu di mall. Nah, jadi kita bukan jogging lari-lari, jalan aja, jalan sekitar 40 menit keliling-keliling sampai seperti window shopping ya. Seperti window shopping seperti itu. Jadi kita bisa keliling-keliling mall tanpa merasakan kepanasan gitu. Jadi aman dari matahari. Kita nggak keringatan, kulit kita nggak hitam, terus mataharinya juga nggak ganggu kita. Jadi banyak hal gitu. Nah, saya waktu Jakarta kan perginya sendiri, suami saya kerja, jadi saya naik Gojek aja keliling mall daerah Menteng, GI, pokoknya mall-mall yang situ, nanti saya turun naik aja tangga keliling, nah seperti itu. Jadi selama tes waiting itu jangan kena matahari, ataupun yang sudah
teman-teman yang udah jelas autoimun dan pengentalan darah, hindari matahari karena sudah ada vitamin D yang diberikan dokter hematologi. Jadi jangan takut kekurangan vitamin D gara-gara nggak kena matahari. Biasanya dokter hematologi yang expert dia sudah kasih vitamin D gitu. Oke, nah setelah Twix waiting akhirnya terima rapor BHCG pertama, alhamdulillah 560-an itu, dan saya positif untuk 2 embrionya berhasil, alhamdulillah kembar yang saya ceritain kemarin, yang kembar selama 7 bulan lalu meninggal anak yang perempuan. Nah seperti itu. Jadi intinya jangan putus asa teman-teman yang kalau dia sudah divonis sama dokter misalnya, oh ya kamu pengentalan darah autoimun, selagi Mbak semuanya bisa berobat dan mau berobat, maka insya Allah akan bisa hamil kok. Jadi intinya usaha, berdoa, ikhtiar, ikutin tips-tips saya yang saya kasih by WA itu, ada suplemennya, makanannya, herbalnya, sampo seperti apa, itu kan lengkap saya itu, insya Allah ikutin. Alhamdulillah 54 orang seluruh Indonesia yang berhasil ikutin tipsnya. Mudah-mudahan kita semua jodoh, baik seluruh Indonesia, berbagai macam agama, suku, saya di sini tulus untuk nolongin mbak-mbak semuanya. Ikutin, mudah-mudahan perjuangannya diberikan hasilnya indah oleh Allah ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi teman-teman di sini silahkan bagi yang mau bertanya. Di sini sudah ada chatting. Nah ini dari Mbak Jati Mulyani. Oh bukan itu ya, itu bukan pertanyaan, dia minta di Zoom. Siapa ini? Mbak Sari. Oh, ini Mbak Sari nanya, Mbak Pauline selama kehamilan pernahkah suntik Inviklonnya dinaikkan jadi 3 kali sehari? Ya, jadi 2018 itu kan saya dapat suntik Inviklon yang dikasih dokter Karmal. Awalnya itu tadi saya bilang 2 kali sehari. Lalu hamil saya kan kembar. Jadi kehamilan makin besar itu darah makin kental. Jadi catatan ya Mbak yang lagi hamil atau yang akan hamil, setiap perkembangan janin makin besar maka nilai di dimer itu akan tinggi. Lalu bagaimana menurunkannya? Mau nggak mau harus pakai pengencer darah. Lalu siapa yang berhak memberikannya? Tergantung, kalau objinnya pandai mengerti maka objinnya yang ngasih. Bila tidak maka konsulkan ke hematologi karena mereka yang lebih paham masalah darah-darah ini. Oke, jadi 2 kali, lalu hamil ke 4 bulan ke atas di dimer saya tinggi dan APTT. Jadi untuk menilai Inviklot tuh di APTT, nilai APTT saya tuh harus 2 kali lipat dari nilai batas normal. Misalnya batas normalnya 10 sampai 20, maka yang dibutuhkan penggunaan Inviklot atau heparin sodium itu 20 tadi kan maksimal, berarti 2 kali lipat 40. Nah, Mbak, nanti kita pendarahan. Kalau Inviklot tuh itu enaknya Inviklot, dia murah, waktu kerja encernya memang singkat 6 sampai 8 jam. Artinya kita nggak terlalu cemas kalau dapatnya 1 atau 2 kali suntikan. Karena efek dia mengencerkan tuh pendek. Nah, jadi untuk pendarahan itu lebih minim. Oke. Jadi apa tadi ya, 2 kali. Jadi pas 4 bulan ke atas itu nilai di dimer tinggi, nilai APTT saya harus mengejar 2 kali lipat. Oh ya, batas pendarahannya itu berapa Mbak nilai APTT? Nilai APTT kalau pendarahan itu di 60 ke atas. Kalau Mbak misalnya lagi pakai suntik, misalnya naik-naik dosis, hasilnya udah 60 ke atas, itu harus diturunkan oleh dokternya. Karena nanti pendarahan di rahim. Nah, seperti itu. Terus nanya tadi ya sampai 3 kali sehari ya. Jadi 4 bulan ke atas itu sampai 3 kali sehari, sampai saya lahiran itu malah 4 kali sehari. Bayangkan saya menyuntikkan di perut saya sampai bonyok-bonyok itu biru-biru, itu 4 kali sehari di saat saya hamil sampai umur kehamilan 7 bulan itu gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah, batas penghentian suntiknya berapa lama? Nah, kalau misalnya mau melahirkan, Inviklot ini kan tadi saya bilang jarak innya pendek,
6 sampai 8 jam. Jadi kalau misalnya sudah direncanakan SC oleh dokter mbak-mbak semua yang lagi hamil atau yang mau hamil, ini jadi pelajaran, bisa dihentikan 6 sampai 8 jam sebelum SC. Jadi misalnya sudah kalau SC itu kan di apa namanya? Dibuat perjanjian kan, dok saya pingin tanggal sekian dok karena saya ulang tahun suami atau ulang tahun ABC, atau dokternya oh ya tanggal sekian aja ya kita SC. Nah itu kan sudah ditentukan, maka kita bisa membatasi jarak suntik penghentiannya itu 8 jam sebelum hari H. Nah seperti itu. Oke, itu ya ada terjawab ya 3 sampai 4 kali sehari. Terus ada pertanyaan lagi, asupan vitamin D3-nya dibantu pakai suplemen ya Mbak? Mbak Paul sampai konsumsi lahiran. Nah, itu jadi untuk pengentalan darah, pasien pengentalan darah atau imun itu vitamin D itu wajib mulai dia dari berobat sebelum FET sampai lahiran itu wajib vitamin D. Karena tadi kita nggak bisa berjemur, sementara janin kita atau tubuh kita kan butuh vitamin D. Makanya vitamin D itu diberikan sampai lahiran. Nah, kalau untuk dokter Nando itu juga dia ngasih ke pasien baik dia ada pengentalan darah atau enggak, atau ada imun atau enggak, dia tetap kasih vitamin D-nya itu sampai 5.000 UI. Itu tergantung hasil lab. Kadang ada dokter IVF-nya mengecek kadar vitamin D ya. Ada vitamin D-nya itu low, ada sufisiensi ya, ada defisiensi, maksudnya itu harusnya nilainya 10 dia di bawah, berarti dia kurang, atau di atas 10 malah terlalu ketinggian. Nah gitu, ada yang dokter IVF-nya kontrol atau hematologinya yang kontrol. Jadi vitamin D itu wajib bagi pasien baik ada dia pengentalan darah atau enggak dan lagi hamil. Terus pertanyaan selanjutnya, untuk ngecek pengentalan darah apa harus cek di dimer, INR, apakah ACA dan anaprofil aja cukup? Nah kan saya bilang tadi di awal, kalau INR itu wajib, di dimer itu wajib juga, anaprofil itu wajib, ACA itu lebih bagus juga. Tapi kan saya hanya fokus ke 4 tadi karena terlalu mahal, kecuali hasil dari 4 itu sudah bermasalah, maka boleh langsung ke hematologi. Biasanya hematologi memperpanjang lagi tambahan tes-tesnya, termasuklah ACA, IgM atau C3C apa bukan. Nanti ya list di dalam grup itu banyak. Jadi yang Mbak pakai yang 4 yang saya sarankan aja dulu ya. Nanti lihat hasilnya ke saya. Oke, pertanyaan berikutnya, setelah FET bagusnya dari Mbak Rani. Setelah FET bagusnya kita jemuran nggak Mbak? Untuk pengentalan darah kita bisa cek mandiri nggak Mbak? Apa aja yang dicek? Oke. Yang setelah FET seperti saya bilang, kalau misalnya Mbak sudah tahu kena pengentalan darah atau autoimun apapun jenisnya, kalau dia aktif saja maka hindari berjemur alias kena matahari. Oke, sudah saya jawab tadi ya. Oke, lanjut lagi, pengentalan mandiri darah, pengentalan darah bisa cek mandiri, bisa. Seperti saya bilang tadi, Mbak-mbak semuanya bisa cek mandiri, tinggal kasih lihat saya untuk hasilnya, saya bantu baca. Lalu dari hasil tersebut, tergantung kalau misalnya nilainya jelek, maka saya akan kasih tahu untuk segera cari dokter hematologi yang terbaik di kota tempat tinggal Mbak, karena kan dokter hematologi di Indonesia setahu saya hanya 20, nggak sampai 30 orang. Jadi setiap daerah tuh paling minimal 1 orang. Kadang ada 1, kayak di Riau aja lah ya, Provinsi Riau itu untuk Kahom. Jadi SPPD Kahom itu